Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia dari kelas Hadis IPS tips 1A. Di sini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah sejarah tentang perlawanan rakyat Indonesia kepada Jepang. Yang pertama yaitu peristiwa Copleng. Peristiwa Copleng ini terjadi di Keseumawe yang berada di Aceh pada 10 November 1942, merupakan pemberontakan yang dipimpin oleh seorang lama dan seorang guru mengaji yaitu Tengku Abdul Jalil. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama ini tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta kepada rakyat yang sedang melakukan sholat subuh. Dengan persenjataan seadanya, rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lhokseumawe. Begitu juga dengan serangan kedua berhasil digagalkan oleh rakyat. Baru pada serangan terakhir Jepang berhasil membakar masjid, sementara yang pemimpin pemberontakan itu yaitu Tengku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri, namun akhirnya tertembak saat sedang sholat. Yang kedua yaitu peristiwa Singaparna yang berada di Tasikmalaya. Perlawanan fisik ini terjadi di pesantren Sukamana di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat di bawah pimpinan Kiai Jainal Mustafa pada tahun 1943. Ia menolak tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan sekere setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Kewajiban sekre ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena kan termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan. Selain itu, ia juga tidak tahan melihat penderitaan rakyat Tasikmalaya ini karena tanam paksa kan. Baru Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya untuk mengakhiri pembangkangan ulama itu. Pada tanggal 25 Februari 1944 terjadilah pertempuran sengit antara rakyat dengan pasukan Jepang setelah sholat Jumat. Meskipun berbagai upaya perlawanan telah dilakukan, namun Kiai Jainal Mustafa ini berhasil ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya, kemudian dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman mati dan dimakamkan di Ancol. Yang ketiga ini ada pemberontakan Peta. Pemberontakan ini di awal terjadi di Blitar, Jawa Timur pada 25 Februari 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh Syodanko Supriyadi, Syodanko Muradi, dan Dr. Ismail. Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi, di mana Romusa maupun Heiho melakukan secara paksa dan di luar batas peri kemanusiaan. Sebagai putra rakyat, para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyat, dan ditambah lagi sikap para pelatih militer Jepang yang angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Perlawanan Peta Blitar ini yaitu perlawanan terbesar di Jawa karena dengan tipu muslihat Jepang melalui Kolonel Katagiri yaitu komandan pasukan Jepang. Pasukan Peta berhasil ditipu dengan pura-pura diajak berunding. Terus ada 4 perwira Peta akhirnya dihukum mati dan 3 lainnya disiksa sampai mati. Sedangkan Syodanko Supriyadi berhasil meloloskan diri. Perjuangan Peta di Jawa Tengah ini diikuti oleh beberapa anggota Peta di luar Jawa. Pada November 1944, seorang perwira Gugun Teku Hamid di Meuraidu, Pidi, Aceh melakukan perlawanan kepada sikap Jepang yang angkuh dan dia kejam terhadap rakyat pada umumnya dan prajurit Indonesia, khususnya rakyat yang ada di Jawa itu. Lalu pada 1945 bulan April, anggota Peta di Gumilir
Cilacap melakukan perlawanan. Perlawanan yang dipimpin oleh pemimpin Regu yaitu Budanco Kuesari bersama rekan-rekan. Perlawanan yang direncanakan dimulai tanggal 21 April 1945. Diketahui Jepang sehingga Budanco Kuesari ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kemudian ia divonis mati tapi tidak terlaksana karena Jepang terdesak oleh sekutu. Yang terakhir, perlawanan di Indramayu, yaitu di Indramayu kan mendapat perlakuan sama oleh Jepang. Masyarakat Indramayu ini dipaksa menjadi romusa, bekerja di bawah tekanan dan diberlakukan secara sewenang-wenang. Dan masyarakat Indramayu melakukan perlawanan kepada Jepang di desa Kaplongan pada April 1944 tuh. Kemudian yang kedua tuh tanggal 30 Juli 1944 di desa Cidempet. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.